kita tahbiskan ibadah Minggu Prapaskah kelima ini. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Wahyu 14 ayat 12. Selamat pagi teman-teman, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus. Kembali bergabung dengan kami dalam ibadah online Pemuda Keluarga Muda GKOI Jemaat Persekutuan. Saya percaya setiap keadaan kita dalam keadaan yang baik, sebab kita punya Tuhan yang luar biasa. Perlindungannya sempurna atas kita. Haleluya. Mari kita memuji Allah kita, Allah yang luar biasa. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takut pun lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat perlindungan teguh. Kita punya Allah, tempat kita berharap dan kita percaya. Haleluya, katakan kembali. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat perlindungan teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Tempat berlindung yang teguh. Katakan sekali lagi, tempat berlindung yang teguh. Engkau Allah yang luar biasa Tuhan, tempat perlindungan kami yang teguh. Hanya kepada Engkau kami bersandar dan kami berharap, sebab kami punya Allah yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari katakan pujian ini. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu
meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dan aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Katakan, imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dan aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Katakan, ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Syukur kembali kami naikkan kepadamu, ya Allah kami yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk waktu ini. Sekarang tibalah waktunya kami rindu diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Tuhan, siapkan hati dan pikiran kami. Pengurapan-Mu turun atas kami semua. Roh Kudus, bekerjalah dalam kehidupan kami. Berikan pengertian kepada setiap firman yang akan kami dengar hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, saudara yang kekasih dalam Tuhan. Minggu hari ini kita akan bersama-sama membaca dari firman Tuhan yang saya ambil dari surat 2 Petrus pasal yang pertama, ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ketujuh. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, selama bulan Maret ini kita masuk dalam tema besar kesetiaan. Dan pada minggu ini kita bersama-sama belajar. Ketekunan adalah tanda kesetiaan. Oleh karena itu, introitus kita pada pagi hari ini di dalam Wahyu 14 ayat 12 mengatakan, yang penting di sini adalah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Berbicara tentang ketekunan,
Kalau kita melihat dari bahasa aslinya, ketekunan adalah hopomonai dari bahasa Yunani yang memiliki arti kesabaran, ketabahan, dan ketahanan. Mengapa? Salah satu tanda dari kesetiaan itu adalah ketekunan. Karena memang di dalam kesetiaan tidak pernah bisa dilepaskan dari yang dikatakan kesabaran, ketahanan, dan juga ketabahan. Oleh karena itu, kita mau bersama-sama belajar bagaimana kita bersama-sama bisa mencapai ketekunan yang akhirnya melalui ketekunan ini ada kaitan yang erat untuk mencapai kesetiaan yang Tuhan kehendaki. Langkah-langkah apa yang harus kita ambil untuk kita bersama-sama tetap tekun, untuk kita bersama-sama tetap tahan, untuk kita bersama-sama tetap sabar menghadapi segala sesuatu yang terjadi di dalam perjalanan kehidupan kita. Ada 3 hal. Yang pertama, adanya komitmen. Mari kita lihat bersama-sama pada ayatnya yang kelima. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Saya tekankan pada kata justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Kenapa saya katakan bahwa poin yang pertama, langkah pertama supaya kita benar-benar memiliki ketekunan, yaitu kita harus memiliki komitmen. Di mana komitmen itu memerlukan kesungguhan, memerlukan usaha yang maksimal, sehingga ketekunan itu bisa menghasilkan buah. Ketekunan itu bisa mencapai sesuatu yang kita inginkan. Mencapai kesetiaan yang pada saat ini selama 1 bulan ini, dari minggu pertama sampai minggu kelima ini, kesetiaan menjadi tema besar kita. Hal yang kedua, untuk mencapai ketekunan adalah ketaatan. Ayat yang ke-6, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Ketaatan dan kesalehan adalah satu kesatuan yang erat yang tidak bisa dipisahkan. Kenapa saya katakan seperti itu? Kalau kita lihat dari kata penguasaan diri, orang yang menguasai diri, orang yang mau melakukan suatu pengorbanan, menahan keinginan daging, menahan keinginan manusiawinya untuk belajar taat, untuk belajar setuju terhadap semua proses yang harus dijalani. Oleh karena itu poin yang kedua, ketaatan dan kesalehan. Untuk mencapai ketaatan kita tidak mampu dari diri kita sendiri. Karena apa? Kita manusia yang terbatas. Tetapi itu bukan alasan buat kita. Karena apa? Ketekunan dan kesalehan. Apa itu kesalehan? Kesalehan adalah kekudusan. Karena kita semua sudah dikuduskan oleh darah Yesus. Oleh karena itu, untuk kita belajar taat, kita perlu kudus. Kita perlu hidup saleh. Sehingga ketaatan itu bisa keluar dari dalam hati kita, bukan karena terpaksa. Hal yang ketiga, untuk mencapai ketekunan adalah kasih. Kenapa saya katakan hal yang ketiga adalah kasih? Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Saya katakan hal yang ketiga, langkah ketiga untuk kita tetap tekun adalah kasih. Kasih ini adalah bukti atau aplikasi dari dimana yang pertama kita memiliki komitmen yang kuat, di mana kita memiliki ketaatan yang mutlak yang disertai dengan kesalehan dan kekudusan di dalam Tuhan, sehingga kita dapat
melakukan kasih kepada sesama dan juga kepada semua orang. Kalau berbicara semua orang, kita harus sampai pada titik di mana semua orang itu kita tidak dibatasi oleh hanya orang yang seiman. Tetapi semua orang adalah siapa saja yang kita temui. Karena kita tahu semua orang berharga di mata Tuhan. Oleh karena itu ada 3 hal untuk mencapai ketekunan, ada tingkah langkah yang harus kita ambil. Yang pertama, kita harus memiliki komitmen yang kuat. Kita harus memiliki ketaatan dan kesalehan. Dan kita memiliki kasih. Oleh karena itu, pada ayatnya yang ke-8 dikatakan, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi disinilah ketika 3 langkah ini dapat kita lakukan, bukan merupakan kesulitan untuk kita mengaplikasikan kasih yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu dikatakan bahwa ketekunan adalah tanda dari kesetiaan. Ada harga yang harus dibayar, tekun melalui segala sesuatu yang diizinkan terjadi. Oleh karena itu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, biarlah terus kita menjadi orang-orang yang senantiasa tekun, sehingga kita boleh menjadi orang-orang yang setia. Amin. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu siang ini. Biarlah kami boleh terus bertumbuh dan berakar di dalam firman-Mu Tuhan. Ajar kami dan mampukan kami untuk tetap menjadi orang-orang yang setia. Dan biarlah ketekunan kami terus bertumbuh, terus dimampukan Tuhan untuk kami menjadi orang-orang yang tekun. Terima kasih Tuhan, sungguh kami bersyukur kepadamu. Roh Kudus berbicaralah kepada kami pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita naikkan pujian Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Sucilah Tuhan, keluargaku penuh kemuliaan-Mu. Keluargaku penuh kemuliaan-Mu. Keluargaku penuh kemuliaan-Mu. Sucilah Tuhan, sucilah Tuhan, sucilah Tuhan, sucilah Tuhan. Mari kita satu hati dalam doa. Kembali kami datang kepadamu, ya Allah kami yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur untuk saat ini Tuhan, di mana kami boleh bersama-sama untuk kami beribadah melalui online ini ya Tuhan. Oleh karena itu Bapa, kami mau sehati bersama-sama berdoa untuk bangsa dan negara kami. Bapa, kami membawa para pemimpin-pemimpin bangsa kami, baik yang ada di pusat maupun yang ada di daerah.
Engkau mengetahui keadaan bangsa ini Tuhan. Pada saat ini kami semuanya sedang diperhadapkan pada pandemi global virus corona ya Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu untuk para pemimpin-pemimpin pemerintahan pusat maupun daerah. Kami membutuhkan kuasa-Mu ya Tuhan, untuk pemerintah pusat dan daerah mampu menangani dengan baik. Tuhan berikan hikmat dan kemampuan, sehingga semuanya ini Tuhan boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Secara khusus kami berdoa untuk Bapak Presiden Joko Widodo. Kami serahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kuasa-Mu turun atas beliau dan membimbing beliau senantiasa. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, menyerahkan para medis yang ada di garda depan dalam situasi yang seperti ini. Kami bawa mereka semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan, Engkau mengetahui keberadaan mereka. Mereka berjuang untuk memperjuangkan nyawa orang lain. Mereka berkobar mempertaruhkan dirinya sendiri. Biarlah perlindungan dan kuasa-Mu turun atas mereka. Demikian juga untuk para security yang senantiasa berjaga-jaga. Tuhan senantiasa menjaga dan melindungi mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh keluarga kami dimanapun berada Tuhan. Perlindungan-Mu sempurna atas kami semuanya. Kami membutuhkan kesehatan. Kami membutuhkan damai sejahtera-Mu ya Bapa dalam situasi yang seperti ini. Biarlah kami semuanya tetap bergantung dan berharap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Demikian juga ya Tuhan, kami tetap berdoa untuk gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Pakai gereja-Mu untuk menjadi terang Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan seluruh pergumulan kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, yang kepadanya kami percaya. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin.